Malam, silakan masuk. Ya, silakan duduk dan duduk senang mungkin ya. Oke, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Sebelum kemarin tadi pelajaran apa? Tadi ada pelajaran matematika itu. Oke, matematika. Dan tadi sudah sebelum kemarin sudah makan? Iya sudah. Oke, alhamdulillah sudah ya. Bagaimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar Ibu. Syukurlah, semoga tidak terlalu capek ya. Oh ya, Ibu boleh panggil Hidayah saja ya? Boleh Ibu. Oke, baik Hidayah. Mungkin sebelum kita mulai, Ibu ingin memastikan dulu apakah Hidayah sudah nyaman di ruangan ini? Gimana Hidayah? Sudah nyaman. Kalau untuk duduknya gimana Hidayah? Sudah nyaman? Oh iya Ibu, oke. Semoga kalau ada hal yang yang Hidayah merasa kurang nyaman, bisa Hidayah sampaikan kapan saja. Oke ya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin memastikan dulu apakah oke, di sini jadi di sini Hidayah tidak ini, tetapi Ibu ada di sini untuk Hidayah untuk mendengarkan dan menyampaikan dan membantu Hidayah. Jadi Hidayah bisa cerita dengan terbuka dan tidak perlu tegang. Oke, jadi sebelumnya ini pengalaman pertama Hidayah ya, konsel ini. Oke, jadi wajar ya kalau masih agak tegang. Jadi tidak apa-apa Hidayah, kita jalani saja pelan-pelan. Hidayah. Jadi bagaimana kegiatan Hidayah hari ini sebelum ke sini? Lancar Ibu, tapi agak capek. Agak capek ya. Oke. Memang kadang aktivitas memang cukup melelahkan ya Hidayah. Tapi itu tapi Hidayah sudah menjalani dengan baik. Oke. Jadi sebelum masuk selanjutnya Hidayah, Ibu akan jelaskan sedikit tentang konseling ini. Nah, jadi semua yang Hidayah ceritakan di sini akan dirahasiakan, yang akan disebarluaskan tanpa izin dari Hidayah. Oke, mungkin sesi ini berlangsung selama 45 menit Hidayah. Nah, jadi tujuan itu kita akan membantu Hidayah memahami yang Hidayah rasakan, serta mencari cara agar Hidayah merasa lebih baik selanjutnya. Nah, dalam proses ini mungkin ibu tidak akan memaksa Hidayah, tapi kita akan tapi ibu akan menemani Hidayah dan untuk menemukan solusi dari masalah Hidayah ini. Nah, kalau di tengah-tengah sesi Hidayah mungkin ada pengen berhenti sebentar atau mau minum atau kurang nyaman, Hidayah bisa bisa sampaikan. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Hidayah bisa mimpin doanya. Oke. Oke, sekarang Ibu ingin tahu apakah Hidayah sudah siap untuk memulai sesi pada hari ini? Siap. Oke, jadi Hidayah sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin Ibu ingin memahami dulu secara mendalam
apa yang membuat Hidayah datang ke sini? Jadi belakangan ini saya sering merasa insecure dengan diri saya sendiri. Oke, jadi Hidayah merasa insecure. Tadi Hidayah sudah menyampaikan akhir-akhir ini Hidayah merasa insecure. Nah, mungkin kita coba pahami bersama ya. Jadi pelan-pelan saja Hidayah. Hidayah bisa ceritakan apa yang paling sering Hidayah rasakan saat perasaan itu muncul di diri Hidayah. Jadi itu biasanya saya merasa kurang percaya diri, saya merasa diri saya tidak sebaik orang lain, dan saya merasa saya tidak aman untuk orang lain. Oke, jadi Hidayah merasa tidak sebaik orang lain ya. Nah, itu pasti cukup berat dirasakan. Nah, biasanya perasaan itu muncul dalam suatu situasi seperti apa Hidayah? Biasanya perasaan insecure itu muncul ketika saya melihat di media sosial teman-teman saya, mereka lebih baik daripada saya, bisa lebih cantik daripada saya, dan itu. Oke, jadi Hidayah merasa melihat mereka itu ada perbandingan yang muncul di pikiran Hidayah. Nah, seolah-olah mereka itu lebih dari Hidayah. Oke. Nah, kalau boleh kita lihat lebih dalam, nah saat itu muncul pikiran apa tentang diri Hidayah sendiri? Saya merasa saya kurang cantik, atau saya biasa saja, atau saya tidak sebaik mereka dan tidak sepintar mereka. Dan saya juga merasa kadang saya tidak punya kelebihan. Oke, baik Hidayah. Jadi itu pikiran muncul cenderung mulai dari secara negatif ya, seperti merasa kurang, biasa saja, bahkan tidak punya kelebihan. Gitu ya. Oke, nah saat pikiran itu muncul Hidayah, apa yang biasanya Hidayah rasakan di dalam diri Hidayah? Mungkin seperti secara emosi atau perasaan. Jadi saya jadi merasa minder dan saya jadi malas bergaul dengan orang lain. Oke, jadi Hidayah merasa minder, begitu Hidayah, dan jadi menarik diri ya. Ya, betul. Oke, itu mungkin reaksi yang sangat wajar ketika seseorang terus membandingkan dirinya, Hidayah. Nah, kalau kita coba ingat, sejak kapan kira-kira Hidayah sering merasakan hal seperti itu? Saya merasa ini ketika saya masuk sekolah sih, Bu. Dan karena banyak teman-teman yang merasa lebih daripada saya. Oke, jadi ada perubahan di lingkungan ya Hidayah yang membuat Hidayah mulai lebih sering membandingkan diri. Iya, betul. Oke, nah jadi selain dari penampilan, Hidayah juga tadi sempat menyebut soal kemampuan. Nah, bisa diceritakan sedikit Hidayah bagaimana? Saya merasa bahwa saya kurang pintar, dan merasa teman-teman saya lebih pintar, teman-teman saya lebih berprestasi, lebih aktif daripada saya. Jadi tidak hanya dari penampilan ya Hidayah, tapi juga dari prestasi dan keaktifan. Iya. Oke, nah ketika kamu merasa seperti itu, apakah ada perubahan dalam perilaku Hidayah? Mungkin misalnya dalam belajar, bersosialisasi atau aktivitas lain. Tidak ada, Bu. Jadi saya hanya diam di kelas, tidak berani bertanya, kadang juga malas, dan karena saya merasa itu semua percuma. Oke, baik. Jadi perasaan insecure itu bukan hanya dirasakan, tapi juga mungkin mempengaruhi tindakan Hidayah. Nah, menjadi lebih pasif dan kurang percaya diri. Iya, benar. Kalau boleh kita lihat lagi Hidayah, dari semua yang
Hidayah rasakan, pikirkan, perasaan dan mungkin tindakan, mana yang paling mengganggu Hidayah saat ini? Pikiran saya sih mungkin tentang mereka lebih pintar, karena itu yang karena dari situ jadi semua ikut menjadi negatif gitu. Oke, jadi itu Hidayah sudah mulai menyadari bahwa pikiran punya peran berat, ya Hidayah, peran besar. Nah, dalam apa yang Hidayah rasakan dan lakukan saat ini. Nah, mungkin selama ini saat pikiran-pikiran itu muncul, biasanya apa yang Hidayah lakukan untuk menghadapinya? Saya sih lebih banyak memendam atau saya biasanya menyendiri dan ya scroll TikTok saja setelah lupa. Oke, jadi belum ada cara khusus ya yang benar-benar membantu Hidayah. Ya. Bahkan kadang justru membuat perasaan itu semakin kuat. Oke, baik Hidayah, dari cerita Hidayah tadi kita sudah mulai melihat gambaran yang cukup jelas bagaimana perasaan insecure itu muncul, apa yang mungkin memicunya, serta bagaimana pikiran Hidayah berperan di dalamnya. Nah, nanti kita akan coba pelan-pelan ya Hidayah, melihat apakah pikiran-pikiran itu benar-benar adanya atau mungkin cara lain untuk memandang diri kamu. Oke Hidayah. Nah, dari cerita Hidayah tadi, Ibu sudah mulai memahami apa yang Hidayah rasakan dan Hidayah alami saat ini. Nah, sekarang kita coba pelan-pelan melihat ke depan. Kira-kira dari semua yang Hidayah rasakan saat ini, perubahan seperti apa yang Hidayah harapkan terjadi pada diri Hidayah? Saya merasa saya ingin lebih percaya diri ke depannya. Oke, lebih percaya diri ya. Nah, oke, jadi Hidayah supaya Hidayah tidak terus-menerus kurang dibandingkan orang lain. Nah, kalau suatu saat Hidayah bisa lebih percaya diri, menurut Hidayah apa yang akan berbeda dalam kehidupan Hidayah sehari-hari? Mungkin saya jadi lebih berani di kelas dan saya tidak perlu memikirkan pendapat-pendapat orang lain. Oke, nah mungkin jadi yang Hidayah inginkan itu lebih percaya diri, berani tampil di dalam kelas. Nah, jadi tidak terlalu terbebani oleh penilaian orang, ya Hidayah. Nah, kalau mungkin Ibu rangkum, Hidayah ingin lebih percaya diri. Nah, tidak kemudian membandingkan dengan orang lain, atau dan bisa lebih berani dalam berinteraksi maupun belajar, Hidayah. Apakah itu sudah sesuai dengan yang Hidayah inginkan? Iya, itu saya rasa itu sih yang saya inginkan. Oke, baik. Itu akan menjadi arah kita dalam proses konseling ini ya Hidayah, dan kita akan akan mencapainya pelan-pelan ya Hidayah, dan tidak perlu berlangsung berubah sekaligus. Oke, nah untuk awal kita tidak perlu langsung menjadi percaya diri sepenuhnya Hidayah. Nah, kita bisa mulai dari langkah kecil dulu. Mungkin menurut Hidayah hal kecil apa yang mungkin bisa Hidayah lakukan? Mungkin saya bisa mencoba untuk sedikit-sedikit berani berbicara di kelas. Oke, nah itu langkah yang sangat bagus Hidayah, sangat baik. Tidak harus langsung banyak Hidayah, tapi mulai dari sedikit demi sedikit. Oke, dan itu sudah termasuk kemajuan ya Hidayah. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak Hidayah melihat
melihat diri Hidayah dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Nah, tadi Hidayah sering mengatakan bahwa Hidayah merasa kurang. Nah, kurang cantik, kurang pintar, dan tidak punya kelebihan. Oke, tapi kalau Ibu perhatikan dari cerita Hidayah tadi, sebenarnya Ibu melihat hal yang lain. Nah, Ibu melihat kalau Hidayah itu sebagai seorang yang peka terhadap lingkungan, punya keinginan untuk berkembang, dan cukup jujur terhadap perasaan diri sendiri, Hidayah. Iya. Nah, saat Hidayah melihat teman-teman di media sosial, nah yang muncul itu adalah perbandingan. Nah, tapi apakah yang Hidayah lihat di sana benar-benar menggambarkan keseluruhan diri mereka? Kayaknya tidak juga sih. Iya, biasanya kan orang kayak menampilkan sisi terbaiknya saja kan. Nah, sementara kamu membandingkan itu dengan keseluruhan diri Hidayah. Begitu Hidayah. Oke, kalau kita coba ambil satu contoh nih Hidayah, kejadian satu contoh. Nah, kejadian terakhir saat kamu merasa sangat insecure itu kapan? Saat itu saya kemarin dan saya lihat story teman saya. Oke, jadi waktu itu Hidayah melihat teman Hidayah story. Nah, waktu itu Hidayah sedang apa sebelum melihat story? Lagi santai aja sih Bu, setelah belajar. Oke, santai saja ya. Nah, baik, jadi dari kondisi biasa lalu setelah melihat itu langsung muncul perasaan tidak nyaman ya. Oke, nah saat pertama kali melihat itu Hidayah, pikiran apa yang langsung muncul di kepala Hidayah tanpa Hidayah sadari? Yang langsung muncul itu saya merasa wah saya kalah jauh dari dia. Oke, kalah jauh dari teman Hidayah. Nah, pikiran itu muncul secara spontan ya, seperti langsung menilai diri Hidayah seperti itu. Oke, kalau kita dalami lagi dari pikiran saya kalah jauh, nah itu membuat Hidayah merasa Hidayah itu orangnya yang seperti apa? Seperti saya tidak cukup baik. Berarti tidak cukup baik ya, merasa tidak cukup baik. Nah, jadi ada keyakinan dalam diri Hidayah itu kalau Hidayah itu tidak cukup baik. Oke, saat perasaan itu muncul, nah apakah ada reaksi di tubuh Hidayah? Kadang saya merasa sesak nafas dan saya menjadi gelisah. Oke, sesak nafas dan gelisah. Nah, jadi bukan hanya pikiran dan perasaan saja ya Hidayah, tetapi tubuh juga ikut merespon. Oke. Setelah itu apa yang biasanya Hidayah lakukan? Saya jadi lebih menarik diri dan lebih banyak diam. Oke, lebih menarik diri, lebih banyak diam ya Hidayah. Oke, nah apakah itu membantu Hidayah merasa lebih baik atau justru malah sebaliknya? Saya merasa itu malah jadi bikin kepikiran. Oke, kalau kita lihat bersama ya Hidayah, pikiran saya tidak cukup baik, nah membuat kamu sedih dan minder, lalu Hidayah jadi menarik diri. Nah, dan akhirnya pikiran itu semakin kuat. Nah, ini yang disebut sebagai
baik. Nah, menurut Hidayah, apakah Hidayah melihat mereka itu secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu saja? Saya merasa saya melihat dia di bagian bagusnya saja sih, Bu. Oke, melihat di bagian bagusnya saja kan? Oke. Nah, berarti ada kemungkinan eh, Hidayah hanya fokus pada kelebihan orang lain saja, tetapi melihat kekurangan diri sendiri, kekurangan diri sendiri yang pada Hidayah itu. Iya. Oke. Nah, menurut Hidayah nih, seseorang bisa dikatakan cukup baik itu seperti apa? Yang pintar, yang aktif, yang cantik. Oke, jadi yang pintar, yang aktif, yang cantik. Oke, nah kalau begitu standar yang Hidayah gunakan untuk menilai diri sendiri itu cukup tinggi ya Hidayah. Nah, kalau berbicara pada diri sendiri saat itu, biasanya Hidayah berkata apa dalam hati diri Hidayah? Saya selalu bilang, kamu tidak ada apa-apa. Kamu tidak ada apa-apanya. Ini kalimat ini cukup keras ya Hidayah, seolah-olah Hidayah itu menghakimi diri sendiri. Nah, selama ini apakah Hidayah pernah mencoba cara lain untuk mengatasi perasaan itu? Belum terlalu, Bu. Paling cuma diam saja. Oke, hanya diam saja ya. Nah, baik. Berarti kita bisa nanti mencari cara yang lebih membantu Hidayah. Nah, kalau perasaan ini terus berlanjut, nah menurut Hidayah apa yang akan terjadi ke depannya? Mungkin saya akan semakin tidak percaya diri. Oke, semakin tidak percaya diri ya Hidayah. Nah, itu berarti penting untuk kita bantu pelan-pelan Hidayah. Nah, jadi di sisi lain itu, apakah ada hal yang sebenarnya Hidayah bisa atau Hidayah banggakan walaupun kecil? Saya rasa saya cukup rajin sih, Bu. Oke, cukup rajin ya Hidayah. Nah, itu salah satu hal positif yang selama ini mungkin kurang Hidayah lihat. Gitu. Kalau Hidayah merasa tidak cukup baik cukup tidak sebaik orang lain. Nah, apa itu arti itu buat kamu sebagai seseorang gitu? Seperti saya kurang berharga, Bu. Oke, kurang berharga ya Hidayah. Nah, jadi perasaan itu sampai menyentuh bagaimana kamu menilai dirimu sendiri. Oke, kalau kamu terus merasa seperti itu, nah hal apa yang Hidayah lakukan, Hidayah takutkan kalau terjadi? Saya takut tidak diterima sama orang lain. Oke, takut diterima sama orang lain, takut tidak diterima sama orang lain ya Hidayah. Oke, nah jadi ada ketakutan atau penolakan ya. Nah, menurut Hidayah nih, sebenarnya Hidayah ini butuh apa dari orang lain atau dari diri Hidayah sendiri? Saya lebih butuh dihargai. Oke, lebih butuh dihargai ya Hidayah. Nah, baik, berarti ada kebutuhan untuk dihargai dan diterima orang lain. Sebelum masuk sekolah ini, apakah Hidayah pernah merasakan hal yang sama? Tidak terlalu sih, Bu. Oke, tidak terlalu ya. Nah, berarti ini lebih muncul setelah perubahan lingkungan ya Hidayah. Ya, betul itu. Oke, nah saat Hidayah merasa kurang di satu hal nih, apakah itu membuat Hidayah itu merasa kurang dalam semua hal? Iya, Ibu. Jadi saya merasa semuanya menjadi terasa kurang. Oke, jadi semuanya merasa
kurang untuk hidayah. Berarti satu hal kecil yang bisa membuat hidayah menilai seluruh diri hidayah. Kalau hidayah memberi label ke diri sendiri itu, saat itu biasanya hidayah menyebut diri kamu itu sebagai apa? Seperti orang yang biasa saja atau bahkan kurang. Biasa saja ya, atau kurang. Nah, label itu cukup mempengaruhi cara hidayah melihat diri sendiri. Nah, kalau hidayah membandingkan diri, hidayah lebih sering membandingkan ke orang yang lebih yang seperti apa? Ke yang lebih baik daripada saya. Yang lebih baik daripada hidayah ya. Nah, jarang membandingkan dengan orang yang mungkin posisinya sama atau di bawah hidayah. Jarang ya. Kalau dalam sehari kira-kira berapa lama hidayah menggunakan media sosial? Lumayan lama, Bu. Lumayan lama. Kira-kira biasa sampai berapa jam? Biasanya sampai mungkin 2 atau 3 jam. Oke, 2 atau 3 jam ya hidayah. Lumayan lama ya hidayah. Iya. Nah, dan setelah menggunakan itu, apakah perasaan hidayah cenderung membaik atau memburuk? Jadi malah memburuk. Oke, memburuk. Dari semua yang kita bahas tadi itu hidayah, menurut hidayah apa yang paling berperan besar membuat hidayah itu merasa seperti ini? Saya rasa pikiran saya sendiri. Oke, pikiran sendiri ya hidayah. Itu pemahaman yang sangat penting hidayah. Nah, saat hidayah tadi berpikir saya tidak sebaik orang lain. Nah, apa yang membuat hidayah itu yakin bahwa itu benar? Karena mereka lebih aktif dan lebih pintar. Oke, lebih aktif, lebih pintar ya hidayah. Itu yang kamu lihat. Nah, kalau sebaliknya nih, apakah ada hal yang menunjukkan bahwa hidayah itu juga punya kemampuan? Mungkin ada, tapi saya kurang fokus ke hal tersebut. Oke, ada tapi kurang fokus. Iya. Kalau menilai diri sendiri itu hidayah, hidayah lebih fokus kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Kekurangan ya hidayah. Jadi penilaian hidayah ke diri sendiri itu cenderung tidak seimbang ya hidayah. Nah, kalau teman kamu melakukan hal kesalahan yang sama seperti hidayah, nah, apakah hidayah akan menilai mereka itu sekeras hidayah atau seperti sekeras hidayah menilai diri sendiri? Tidak juga sih. Oke, tidak juga ya. Nah, berarti hidayah ini punya standar yang berbeda antara diri sendiri dan orang lain ya. Nah, menurut hidayah, apakah pikiran saya tidak cukup baik itu 100% benar? Tidak juga sih, Bu. Tidak juga ya. Nah, berarti ada kemungkinan pikiran itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan hidayah. Nah, pikiran seperti itu lebih banyak membantu hidayah itu justru merugikan hidayah. Oke, nah berarti bisa kita lihat bahwa pikiran itu bukan hanya tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak membantu begitu. Menurut hidayah, apakah pikiran-pikiran itu sepenuhnya mengendalikan hidayah, atau hidayah sebenarnya punya kendali atau untuk meresponnya? Iya, saya rasa saya punya kendali untuk meresponnya. Mungkin saya bisa mengontrolnya, Bu, tapi belum terbiasa. Oke, bisa mungkin tapi belum terbiasa ya.
Nah, baik itu berarti ada ruang untuk perubahan ya. Kalau kita lihat ya, pikiran saya tidak cukup baik itu adalah pikiran. Nah, itu bukan fakta. Nah, menurut Hidayah, apakah kamu pikiran itu? Tidak juga. Tidak juga ya Hidayah. Nah, artinya kamu dan pikiran kamu itu bisa dipisahkan ya. Nah, kalau ada cara untuk melihat melihat diri Hidayah dengan lebih sehat, apakah Hidayah bersedia mencobanya? Ya, saya bersedia. Oke, baik, itu langkah awal yang sangat penting Hidayah. Hidayah, jadi sebenarnya masalahnya bukan karena kamu kurang Hidayah, tapi karena cara kamu itu berpikir melihat diri sendiri itu yang terlalu keras. Nah, jadi kalau sebelumnya kamu melihat diri kamu itu sebagai saya tidak sebaik orang lain. Nah, mungkin sekarang Hidayah bisa melihat mulai dilihat sebagai saya punya proses dan keunikan sendiri, Hidayah. Nah, jadi setiap orang itu punya kelebihan dan keunikan masing-masing Hidayah, kekurangan masing-masing. Nah, termasuk Hidayah, kan? Nah, jadi Hidayah tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa cukup. Tetap jadi diri sendiri saja, tidak apa-apa, kan? Nah, dari perbicaraan kita hari ini, mungkin apa hal yang Hidayah sadari tentang diri Hidayah? Saya ternyata lebih sering membandingkan diri saya, Bu, padahal belum tentu saya seperti itu. Iya Hidayah, itu pikiran yang sangat penting Hidayah, dan dari sini itu kita bisa mulai pelan-pelan bangun cara pandang yang lebih sehat terhadap diri Hidayah. Tidak dengan memaksa berubah, tapi dengan lebih memahami dan mencari diri sendiri, menerima diri sendiri, gitu Hidayah. Oke, jadi tidak terasa mungkin cukup sudah ya banyak berbicara pada hari ini. Nah, Ibu ingin sedikit merangkum ya Hidayah dari apa yang sudah kita bahas tadi. Nah, mungkin jadi hari ini Hidayah sudah menceritakan bahwa Hidayah sering merasa insecure. Nah, terutama ketika membandingkan diri dengan orang lain, baik dari segi penampilan maupun kemampuan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ada pikiran-pikiran yang negatif tentang diri Hidayah. Nah, yang akhirnya mempengaruhi perasaan Hidayah menjadi sedih atau minder. Nah, serta membuat Hidayah jadi lebih menarik diri. Nah, dan yang Ibu apresiasi itu Hidayah sudah mulai menyadari bahwa mungkin selama ini Hidayah sudah terlalu keras menilai diri sendiri. Nah, jadi Hidayah sudah mulai menyadari bahwa pikiran itu punya peran besar dalam apa yang Hidayah rasakan. Nah, hari ini Hidayah juga sudah mulai memahami diri Hidayah lebih dalam. Nah, menemukan tujuan untuk menjadi lebih percaya diri, dan mendapatkan cara untuk melihat secara lebih positif lagi Hidayah. Nah, itu sudah langkah yang sangat baik ya Hidayah. Nah, jadi perubahan itu memang terjadi dalam satu waktu. Nah, tapi dari yang Ibu lihat tadi, Hidayah sudah berada di arah yang tepat. Nah, jadi untuk kedepannya Hidayah bisa mulai mencoba hal-hal yang tadi kita bahas itu, mungkin seperti tadi dia dari pikiran negatif, lalu mencoba
melihatnya dengan cara yang lebih realistis atau yang positif lah, kan? Dan perlahan mulai berani mengekspresikan diri gitu. Dan ingat ya Hidayah tidak harus menjadi sempurna untuk merasa berharga. Tetap jadi diri sendiri saja Hidayah, karena setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, mungkin itu. Terima kasih Hidayah sudah mau terbuka dan berbagi cerita hari ini, dan itu bukan hal yang mudah, dan Hidayah sudah siap melakukannya dengan sangat baik. Oke, tidak terasa ya Hidayah, kita sudah berbincang cukup lama. Selama sesi ini Ibu melihat Hidayah benar-benar berusaha untuk terbuka, memahami diri sendiri, dan mengikuti proses dengan baik. Nah, itu bukan hal yang mudah, apalagi ini pengalaman sesi konseling Hidayah yang pertama ya. Oke, terima kasih ya Hidayah sudah mau terbuka dan berbagi cerita hari ini, dan apa yang Hidayah lakukan hari ini itu langkah yang sangat berani Hidayah. Nah, Ibu juga merasa senang bisa mendengarkan cerita Hidayah hari ini, dan dari sesi ini Ibu melihat bahwa Hidayah sebenarnya punya kekuatan dalam diri Hidayah. Hanya saja mungkin selama ini belum Hidayah sadari sepenuhnya. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin tanya sedikit. Jadi bagaimana perasaan Hidayah setelah mengikuti sesi konseling ini? Saya merasa lebih lega. Oke, merasa lebih lega ya. Alhamdulillah, itu hal yang baik, dan berarti Hidayah sudah mulai mengeluarkan apa yang selama ini Hidayah pendam. Oke, dari semua yang kita bicarakan hari ini, apa hal yang paling berkesan atau paling yang Hidayah ingat? Saya merasa ternyata saya terlalu sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Oke, iya, itu pikiran yang sangat penting ya Hidayah, dan itu bisa menjadi langkah awal perubahan Hidayah ke depannya. Nah, Ibu ingin Hidayah ingat bahwa Hidayah itu tidak sendirian dalam proses ini, dan Hidayah tidak harus langsung berubah menjadi sempurna. Yang penting Hidayah mau mencoba sedikit demi sedikit, dan setiap usaha kecil yang Hidayah lakukan itu sudah termasuk kemajuan. Nah, kalau Hidayah berkenan, kita bisa lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangan dan membahas lebih lanjut Hidayah. Tadi kita juga bisa melihat bersama bagaimana pengalaman Hidayah mencoba langkah kecil yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ya, sama. Oke, baik, nanti kita atur jadwalnya ya Hidayah supaya tetap nyaman untuk Hidayah. Terima kasih Bu. Oke, baik, Ibu tunggu di pertemuan selanjutnya ya Hidayah. Mungkin mungkin sebelum kita tutup, dan itu kita berdoa terlebih dahulu. Bisa Hidayah pimpin? Sebelum kita di sesi malam, Mana kita buka? Oke. Dan Hidayah tetap jaga diri baik-baik ya, dan ingat bahwa Hidayah sedang berproses. Nah, dan itu sudah sangat berarti untuk Hidayah. Dan kalau nanti pikiran negatif itu muncul lagi, coba Hidayah kembali
coba Hidayah ingat kembali bahwa Hidayah itu punya cara pandang baru terhadap diri Hidayah sendiri. Nah, Ya, baik, terima kasih Bu. ya sama-sama Hidayah, terima kasih juga sudah percaya dan mau berbagi hari ini, dan hati-hati di jalan ya. Semoga hari-hari Hidayah tetap berjalan dengan baik setelah sesi ini. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Hidayah, hati-hati di jalan.